Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga ada nasihat ya. Dan Mitra Pas Amel kembali hadir untuk menyapa Anda kali ini di program Halo Bu Bidan, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati. Yang pagi hari ini kita akan membahas mengenai kenali dan cegah anemia pada remaja. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Raina Lola Fauzia, Sarjana Terapan Kebidanan MKM, dosen Stikes BUP. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Raina. Waalaikumsalam Bu Amel. Ini saya panggilnya Bu apa? Mbak aja. Mbak ya. Biar kelihatan lebih muda gitu loh Bu. Oke, padahal kayaknya Bu Raina sama saya mudaan ibunya ya. Ini sama-sama kayaknya sih. Sama-sama muda ya. Oke Ibu, untuk tema kita kali ini kenali dan cegah anemia pada remaja. Nah ini yang sering sekali digalakkan agar nantinya para remaja ini apalagi untuk remaja perempuan ini kan yang kelak menjadi ibu seperti itu ya. Nah untuk agar lebih sehat dari si remaja dan juga nanti ketika sudah menjadi ibu putra putrinya. Nah ini seperti apa ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Oke, terima kasih Mbak Amel. Selamat pagi ini semuanya pendengar setia dari Pas FM ya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Raina ya dari Stikes Bakti Utama Pati. Di sini kita kupas ya, sharing ya istilahnya ya Mbak Amel ya. Sharing mengenai apa sih itu anemia ya. Anemia yang banyak banget gitu ya, dewasa ini tuh menyerang remaja gitu, apalagi remaja putri. Iya. Ya, remaja. Untuk intronya dulu nih ya, remaja itu sebenarnya apa sih gitu kan? Usia atau rentang dari remaja ini sendiri gitu ya, yang kita mungkin belum paham gitu ya. Remaja nih antara usia berapa sampai berapa sih? Apakah umur 10 tahun itu udah masuk dalam remaja atau gimana gitu. Nah, remaja ini ternyata itu tahap perkembangan ya. Remaja itu masuk dalam tahap perkembangan yang istilahnya kayak peralihan gitu ya. Ada remaja awal, terus tengah sama remaja akhir gitu biasanya. Nah, kalau remaja itu kan dia pasti banyak sekali perubahan ya Mbak Amel ya. Di situ ada perubahan secara emosional, terus habis itu ada perubahan fisik pastinya. Betul. Terus juga ada kesehatan reproduksi itu juga berubah ya. Selain itu juga tadi fisik. Nah itu. Nah kalau untuk usianya sendiri dari remaja itu antara umur 12 sampai 19 tahun ya Mbak Mel. 12 sampai 19 tahun itu, ya. Dimasukkan dalam remaja gitu. Nah, remaja ini golongan individu yang mencari identitas pastinya ya, penjajakan gitu dari usia sekitaran segitu gitu. Terus habis itu faktor apa aja sih yang pastinya mempengaruhi dari si remaja ini gitu. Pasti banyak ya, ada gizi, terus habis itu ya kesehatan reproduksi pastinya itu juga akan mempengaruhi dari pertumbuhan serta perkembangan dari si remaja itu sendiri. Selain dari faktor internal, itu juga pasti juga ada faktor eksternal ya, faktor lingkungan dan lain sebagainya yang pasti akan mempengaruhi gitu. Nah, kita masuk yang ke anemia. Ini kenapa sih kok bisa remaja itu rawan banget, apalagi remaja putri pastinya ya. Karena kita apa ya, kita back dulu ya, kita flashback dulu. Kalau remaja itu kan pasti perubahan fisiknya, kalau perempuan ada ini ya tumbuh apa namanya, payudara. Terus apa untuk suaranya gitu juga agak berubah dan lain sebagainya. Terus menstruasi dan lain sebagainya itu merupakan
dari sisi perkembangan si remajanya. Terus kalau untuk laki-laki itu juga ada tumbuh jakun, terus habis itu suara bisa, juga. ya suara juga ya, suara pasti akan lebih besar, terus dadanya bidang dan lain sebagainya. Terus juga biasanya mimpi basah dan lain sebagainya itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri ya dari si perkembangan dari remaja nih. Nah, kita balik lagi ke anemia itu sendiri. Kalau anemia itu kan kita bisa ukur juga dari status gizinya ya, selain dari HB atau hemoglobin ya, biasanya yang kita pasti tahu kenapa si remaja ini bisa anemia gitu, karena harus adanya, selain dari kalau misalnya kita lihat dari kasat mata itu kan mungkin kita bisa lihat ya apakah dia itu anemia atau enggak, itu karena dari pemeriksaan konjungtiva ya di bagian mata itu apakah dia pucat atau enggak, itu kita bisa lihat dari situ. Nah, selain dari itu adalah pastinya pemeriksaan HB atau hemoglobin gitu. Nah, di awal kita sudah membicarakan mengenai status gizi, status gizi pada remaja. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengukur status gizi pada remaja itu gampang ya sebenarnya ya. Itu namanya IMT, Mbak Amel. IMT. Iya, indeks massa tubuh ya. Itu indeks massa tubuh itu cara menghitung untuk status gizinya tuh ternyata tercukupi atau enggak sih gitu. Gitu ya untuk si remaja ini. Nah, itu cara ngukurnya itu berat badan ya, kilogram dibagi tinggi badan dalam ukuran meter dikali dari tinggi badan itu lagi gitu. Gitu. Nah, di situ pasti akan ditemukan gimana apakah selain dari pemeriksaan HB dan lain sebagainya, apakah gizi dari si remaja ini tercukupi atau enggak. Nah, gitu. Jadi kalau di sini ya sejauh ini itu untuk status gizi pada remaja itu kalau dikategorikan kurang berat badan tingkat berat itu jika itu kurus ya Mbak, dikategorikan kurus itu kekurangan berat badan tingkat berat jika indeks massa tubuhnya itu kurang dari 17. Kurang dari 17 hasil dari IMT tadi ya? Iya. Terus habis itu kalau misal kekurangan berat badannya tingkat ringan nih, itu tapi masih dalam kategori kurus juga ya, itu IMT-nya 17 sampai 18,4. Nah, kalau dikatakan normal itu apabila 18,5 sampai 25 itu dikatakan normal. Begitu. Nah, kalau gemuk itu juga jangan sampai obes juga ya Mbak ya. Sampai obes itu kalau berat badan tingkat ringan, kelebihan berat badan tingkat ringan itu 25,1 sampai 27. Dan kelebihan berat badan tingkat berat itu lebih dari 27 Mbak IMT-nya untuk indeks massa tubuh gitu ya. Nah, untuk yang mempengaruhi lagi dari anemia, si anemia ini adanya masalah gizi, kekurangan gizi gitu ya. Nah, terus masalah gizi ini merupakan selain dari kalau biasanya kalau masalah gizi pada bayi itu kan stunting ya Mbak, stunting. Nah, kalau pada remaja ini dia juga ada kasus atau case di mana masalah gizi pada remaja itu karena anoreksia, namanya anoreksia ya. Berat badan kurang gitu atau anoreksia. Terus bisa juga karena lawannya dari si kurang berat badan ini itu obes tadi ya, obes itu, terus habis itu yang menyebabkanlah anemia gitu. Nah, biasanya si anoreksia ini kenapa kok dia bisa anoreksia si remajanya ini kadang ya, apalagi kalau perempuan ya, remaja putri, rematri ya, itu remaja putri itu diet, benar sekali sama ya Mbak Amel tadi. Ya, pasti kita semua kayaknya udah pernah ini ya Mbak ya. Dalam masa-masa itu ya, masa-masa itu ya. Pasti udahlah semuanya diet gitu. Apalagi cewek gitu kan, masa-masa remaja gitu, lagi caper-capernya sama si doi gitu kali ya. Nah, itu merupakan faktor utama juga ya dari diet itu, karena remaja-remaja ini kan pasti lagi power-powernya ya Mbak, lagi on fire gitu biasanya ya. Karena biasanya kalau di sekolah itu kan juga kalau kita habis sekolah ada les, betul, ada
ya banyak les gitu ya, ada les pelajaran, ada les mungkin juga olahraga dan lain sebagainya. Di sekolah juga masih ada ekstrakurikuler ya, benar sekali gitu. Terus masih ada babi bu lagi gitu. Nah itu karena kalau saking banyaknya aktivitas, terus saking banyaknya aktivitas dan kebutuhan nutrisinya kita nggak terpenuhi gitu ya. Dan mungkin juga nggak ada vitamin atau kita sering kecapean, itu sebagai remaja pastinya itu sangat riskan gitu loh, karena harus intinya antara intake dan untuk keluar dan masuk itu harusnya seimbang. Betul. Gitu ya, antara energi yang masuk dan energi yang keluar itu harusnya seimbang. Oke. Kita ini menyelami lebih dalam lagi mengenai anemia gitu. Iya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Bu terkait dengan anemia ini. Kita jeda dulu ya. Oke, untuk yang ingin bergabung juga kita masih menunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti program spesial Halo Bu Bidan. Program ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, haid, kesehatan reproduksi, KB, dan lain-lain. Bersama akademisi dari Stikes Bakti Utama Pati. Anda bisa berinteraksif via telepon 0295 385 877 atau SMS dan WhatsApp 085 277 999 101. Selamat mengikuti. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Halo Bu Bidan Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kenali dan cegah anemia pada remaja bersama dengan Bu Dosen Rania yang hadir untuk memberikan materi di pagi hari ini. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Ini sudah ada yang bergabung yang bertanya. Ya, Mbak Amel. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Iya, dari Bu Fatim yang ada di Kayan, ini mau tanya bagaimana caranya mengetahui jika dikatakan kurus atau normal ini Bu. Ini tadi juga sudah disinggung, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi. Apakah orang ini tergolong kurus, normal, atau mungkin obes? Ini seperti apa ini Bu? Monggo. Oke, tadi juga ini terima kasih ya untuk pertanyaannya untuk Bu Fatim. Bu Fatim dari Kayan ya. Ya, cara mengetahui ya Mbak ya. Cara mengetahui itu tadi juga bisa dilakukan pengukuran pakai IMT ya, indeks massa tubuh gitu. Terus biasanya kalau yang kurang berat badan itu dia pasti akan terlihat kayak 5L gitu ya. Lemah, letih, lesu, lunglai gitu. Terus kalau untuk yang lebih jelasnya lagi itu karena pengukurannya ini pasti ya IMT ini, indeks massa tubuh ini itu tadi ya dengan menggunakan pengukuran IMT itu berat badan ya dalam kilo dibagi tinggi badan kali tinggi badan lagi gitu. Nah di situ tadi ya mungkin untuk kategorinya ini kurus ya itu kekurangan berat badan ya. Tingkat ini juga kalau kurus itu ada kekurangan berat badan berat sama ringan, itu masih ada kategori lagi. Kalau yang berat kekurangan berat badan yang berat itu kurang dari 17 indeks massa tubuhnya begitu.
Tapi kalau yang ringan itu sekitar 17 sampai 18,4 Ibu. Ya, jadi dan kalau normal itu 18,5 sampai 25. Itu bisa dikatakan berat badan si remaja ini ya itu normal. Terus kalau gemuk itu juga ada kategorinya lagi, gemuk dalam kondisi ringan atau masuk dalam kategori berat. Kalau ringan itu 25,1 sampai 27 itu ya dikatakan obes juga ya, obes yang kita kenal dengan obesitas. Terus habis itu kalau yang berat itu lebih dari 27 indeks massa tubuhnya, begitu. Oke, jadi harus ada tahu dulu cara mengukurnya, tidak hanya terlihat berat besar badannya dan kemudian dikatakan itu gemuk dan lain sebagainya seperti itu ya Bu ya. Iya, mungkin kalau remaja itu kan juga ke dalam masa pertumbuhan ya, ada masa remaja yang dia remajanya ternyata berat badannya kurang tapi terlihatnya kayak berisi gitu karena mungkin itu tulang bawaan tulang yang gede itu kan biasanya kayak gitu ya Mbak Mel ya, ada terlihat bawaan tulangnya gede tapi ternyata pas diukur nggak begitu gemuk juga kok gitu, ternyata dalam indeks massa tubuhnya ternyata cukup aja gitu. Nah itu berarti harus dilakukan pengukuran itu tadi gitu. Harus tahu berat badan dan juga tinggi badannya. Iya, tinggi badan. Iya. Ini sepertinya IMT ini bisa diukur dengan online, bisa ini ya Bu ya? Bisa. Oke, itu tadi ya Bu Fatin yang ada di Kayen yang sudah bertanya, terima kasih. Dan kita lanjutkan lagi, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Rania bahwa kita akan lebih jauh lagi untuk membahas terkait dengan anemia. Nah, ini mungkin yang sering terdengar di kita, anemia. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih si anemia ini? Sepertinya kalau dari nama ini cantik namanya ya. Mbak Amel ya. Oh enggak Bu? Ya, oke. Di sini anemia itu ya keadaan di mana jumlah sel darah merah ya. Sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah itu namanya dari hemoglobin ya, tidak mencukupi kebutuhan fisiologis gitu. Jadi ini masuknya ke dalam patologis kalau udah anemia gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, anemia ini dikatakan sebagai suatu kondisi tidak mencukupinya cadangan zat besi sehingga terjadinya kekurangan penyaluran zat besi ke jaringan tubuh gitu. Nah, dari si anemia ini pun ada klasifikasinya sendiri nih Mbak Amel. Anemia ini ya ada kategorinya lagi nih dari anemia ini. Nah, kalau anemia ya dikatakan anemia ringan itu sekitar pemeriksaan HB-nya itu sekitar hasilnya ya 9 sampai 10 gram per dl. Itu anemia ringan. Kalau sedangkan habis itu ada lagi anemia sedang ya, itu HB-nya sekitar 7 sampai 8 gram per dl ya, itu anemia sedang. Sedangkan kalau kurang dari 7 itu udah dikatakan anemia berat, itu udah berat banget. Kurang dari 7. Nah, kalau nggak dikatakan anemia ini kira-kira berapa sih gitu? Anemia kalau dikata dia nggak anemia pas pemeriksaan HB itu 12 ya. 12 sekitar 11,5 sampai 14 itu dia normal gitu, tidak dikatakan anemia dari pemeriksaan si hemoglobin ini tadi. Begitu ya. Terus nah si hemoglobin ini ya itu terpenuhi apabila protein yang berada di dalam sel darah merah gitu ya. HB ini tuh protein yang berada di dalam sel darah merah. Nah, protein inilah yang membuat darah berwarna merah dari si hemoglobin ini tadi gitu. Nah, hemoglobin tersusun dari protein globin, protovirin dan besi. Maka dari itu zat besi itu jadi selain dari zat besi ya ada protein, terus habis itu makanan-makanan yang mengandung lemak hewani dan lain sebagainya itu akan membentuk dan memperkuat dari si HB ini atau hemoglobin ini. Maka dari itu zat besi itu sangat dibutuhkan. Nah, itu tadi ya, selain dari tadi kategori anemia itu ada anemia ringan, sedang, berat dan tidak anemia. Itu juga ada klasifikasi dari anemia tadi. Ternyata ada lagi tuh, yaitu ada
banyak ini ya Mbak ya anemia itu ya. Iya, ternyata ada banyak kelasnya sekali. Nih ada banyak. Tidak Gitu. hanya sekedar anemia saja seperti itu ya Bu ya. Ya mungkin kalau masyarakat di luar sana taunya, apalagi remaja taunya ya udah anemia aja gitu. Ternyata anemia itu ada anemia hemoragik ya. Terus kemudian yang kedua ada anemia karena gangguan pembentukan eritrosit. Eritrosit itu dari sel darah merah itu tadi ya. Terus kemudian ada anemia makrositik. Kemudian selanjutnya ada anemia mikrositik. Terus kemudian ada juga anemia normositik normokrom. Begitu Amel. Iya. Apa itu semuanya? Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi biar kita paham sebagai orang awam ini ya. Ini kita sharing-sharing Kita ya sharing mengenai bareng. anemia. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu Mitra Pas. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti program spesial Halo Bu Bidan. Program ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, haid, kesehatan reproduksi, KB, dan lain-lain. Bersama akademisi dari Stikes Bakti Utama Pati. Anda bisa berinteraksi via telepon 0295 385 877 atau SMS dan WhatsApp 085 277 999 101. Selamat mengikuti. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di program spesial Halo Bu Bidan kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kenali dan cegah anemia pada remaja. Sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini Mas Pras di Wonorejo nih Mbak. Mas Pras di Wonorejo, mau bertanya apa ini Mas Mau Pras? tanya Monggo. ini Mbak, kenapa malam-malam tuh mimpi begitu basah? Gimana jalan keluarnya kalau nggak mimpi basah itu bagaimana Mbak? Tanya ini. Oke, Ya, terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Nah ini mimpi basah ini bagaimana caranya agar nggak mimpi basah ini Bu? Ada caranya apa? Gimana ya? Ini ya mimpi basah ya. Mimpi basah itu kan normalnya remaja laki-laki ya dalam rentan usia sekian sampai sekian dia pasti akan mengalami itu. Tapi kalau itu pasti akan mengalami itu ya, karena masuk ke dalam kesehatan reproduksi juga. Itu reproduksinya memang normalnya seperti itu. Normalnya ya. Proses dari ini ya, mungkin beranjak ke dewasa tadi ya Bu ya. Jadi untuk kalau perempuan kan untuk mengeluarkan hormon dan lain sebagainya, ada hormon estrogen dan lain sebagainya. Kalau laki-laki itu kan hormon lebih cenderung hormon progesteron ya. Gitu. Nah, kalau perempuan itu kan pasti untuk mengeluarkannya ada banyak ya, ada menstruasi untuk kesehatan reproduksinya dan lain sebagainya. Nah, kalau si laki-laki ini kan dia dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya itu dia pasti akan mengalami itu. Itu adalah suatu kepastian. Wajar ya. Wajar gitu. Nah, selain itu juga pasti ada produksi keringat juga berlebih dan lain sebagainya itu. Cuman kalau misal sampai itu sering, nah itu yang akan menjadi tidak normal begitu. Ya pasti akan mengalami itu semuanya kan gitu. Nah, untuk mengatasi itu biasanya ya pasti kami sarankan untuk sering-seringlah berolahraga. Olahraga. Iya, begitu. Okay. Ya, apa aja deh pokoknya yang disukai gitu loh. Pasti ada kan ya olahraga ya, mungkin itu futsal, ya main bola dan lain sebagainya, atau mungkin itu basket, ya. Jadi untuk mengeluarkan hormon, pasti kalau cowok itu nggak cuma hormon progesteron, ada hormon adrenalin juga di situ. Nah, itu untuk mengeluarkan itu, jadi ada
wadahnya nih gitu, ada fasilitasnya gitu ya, selain olahraga terus ya pokoknya aktivitas yang positif gitu ya, gitu, kumpul-kumpul sama teman dan lain sebagainya gitu. Untuk olahraga ya mungkin bisa basket lah atau futsal itu tadi, terus habis itu kebutuhan nutrisinya juga dicukupi begitu. Jadi nah untuk menyalurkan hormon dari si hormon progesteron, hormon adrenalin dan lain sebagainya ini bisa positif gitu. Nah begitu. Jadi istilahnya ada tempat lain untuk betul membuang dari si hormon yang atau mungkin untuk biar kita mungkin bisa olahraga dengan tidak mengeluarkan banyak uang dan lain sebagainya, yang lebih irit bisa berlari mungkin seperti itu jogging gitu ya, jogging tiap pagi atau tiap sore gitu kan pasti bisa lebih lah hemat ya. Oke. Sehat tadi gitu. Ya untuk Mas Pras yang ada di Wonorejo ya, semoga bisa membantu tadi untuk jawabannya. Ada juga Pak Darwinto di Perumnas Winong. Nah ini untuk gejalanya ini Bu, apa saja gejala anak yang punya penyakit tadi, yang kena anemia ini tadi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Bu, monggo. Ya. Tanda dan gejala anemia gitu ya. Apalagi yang rentan, yang riskan itu pasti rematri atau remaja putri gitu. Nah, gejala anemia ini sebenarnya bisa kita rasakan sendiri juga mungkin sebagai remaja ya, bisa kita kenali juga. Biasanya itu 5L yang tadi saya sampaikan di awal ya. 5L itu lemah, letih, lesu, lunglai dan lemas. Biasanya kayak sering ngantuk gitu ya. Apalagi kalau misal lagi jam belajar di kelas gitu kayak sering ngantuk, sering capek. Itu gejala awal dari si anemia ini tuh lemas itu tadi, 5L itu tadi, terus cepat lelah ya. Karena simpanan oksigen dalam jaringan otot itu kurang gitu. Jadi suplai oksigen yang masuk karena nutrisinya yang diserap oleh darah itu kurang, jadinya oksigen yang mau menyuplai ke darah itu juga kurang gitu karena asupan nutrisinya yang kurang. Terus pucat itu dalam artian bibir itu juga kadang terlihat pucat, terus mata di bagian mata itu konjungtiva itu di bawah ini ya Mbak. Itu jadi bisa dilihat sendiri di depan kaca. Kalau konjungtiva yang biasanya ini merah-merah di bawah ini, itu kita bisa lihat sendiri di depan kaca. Itu biasanya kalau yang anemia itu dia akan berwarna putih. Yang normal adalah berwarna merah gitu Mbak. Gitu. Terus itu ya pucat pada telapak tangan juga, wajah dan gusi. Jadi nggak cuma bibir, nggak cuma konjungtiva dari mata itu sendiri, biasanya gusi itu juga akan pucat begitu. Terus pada telapak tangan itu dia juga kadang suka berkeringat dingin gitu ya. Itu terus habis itu gampang adanya kayak sesak nafas gitu ya. Sesak nafas kalau misal apalagi remaja itu banyak sekali aktivitasnya. Terus pokoknya sehari-hari kita kalau remaja itu kan pasti harus dikejar-kejar gitu ya. Aktivitasnya banyak banget. Nah itu jadi dia itu sering sesak nafas gitu. Sering sesak nafas, terus pusing dan mudah pusing dan juga ngantuk gitu. Ngantuan gitu ya. Terus gitu makanya jangan sering begadang juga gitu ya untuk remaja-remaja ini, karena nggak kurang bagus ya, apalagi untuk kalau ngantuk itu kan dalam besoknya untuk melakukan aktivitasnya jadi malas. Iya. Jadi nggak ada energi gitu ya. Terus yang paling bisa dirasakan itu juga biasanya karena sering pusing itu tadi, jadi mata itu gampang berkunang-kunang. Ya biasanya kayak ada yang terbang gitu. Betul. Kan terbang berwarna putih gitu. Itu sering merasa berkunang-kunang
gitu, Mbak Amel. Itu tadi ya Pak Darwinto untuk tanda-tandanya anak yang mengalami anemia seperti itu. Oke, yang sudah gabung terima kasih. Dan oh ya, ini banyak sekali yang bertanya pagi hari ini. Sepertinya ini Bu yang penasaran terkait dengan anemia. Sebelum kita jeda, nanti saya bacakan dulu untuk yang masuk. Ada pertanyaan dari 2278. Apa bedanya anemia sama HB yang rendah? Selanjutnya juga ini Bu Fatim yang kembali bertanya lagi, apa jika terlalu capek belajar bisa anemia? Terutama untuk anak-anak tim Olimpiade ini terlalu lama bimbingannya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya juga masih ditunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti program spesial Halo Bu Bidan. Program ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, haid, kesehatan reproduksi, KB, dan lain-lain. Bersama akademisi dari Stikes Bakti Utama Pati. Anda bisa berinteraktif via telepon 0295 385 877 atau SMS dan WhatsApp 085 277 999 101. Selamat mengikuti. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, kita masih di Halo Bu Bidan kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Stikes Bakti Utama Pati. Dan untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 0855277999 teleponnya di 0295 385 877. Dan Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live page kami Radio Pas FM Pati 2. Kita masih membahas mengenai kenali dan cegah anemia pada remaja bersama dengan narasumber Ibu Rania Lola Fauzia, Sarjana Terapan Kebidanan MKM Mitra Pas. Dan tadi sebelum jeda kita sudah ada yang gabung terkait dengan apa bedanya anemia sama HB yang rendah ini Bu, mungkin bisa dijawab. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Mel. Bedanya anemia dengan HB yang rendah. Jadi bisa dia dikatakan anemia adalah bahwa kalau dia juga melakukan pemeriksaan hemoglobin, ya itu secara teratur juga ya pastinya ya. Jadi kalau maka dari itu tadi saya jelaskan juga bahwa kalau anemia itu kan pasti ada tanda gejalanya juga ya tadi ya, tanda dan gejala anemia itu kasat matanya. Gitu, kita bisa lihat dari kasat matanya, terus yang dirasakan, terus juga pemeriksaannya mungkin dari mata dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk lebih yakinnya lagi adalah harus dengan menggunakan pemeriksaan HB ini gitu, atau istilahnya pemeriksaan laboratorium ini gitu, pemeriksaan penunjang gitu kan. Nah itu untuk meyakinkan kita bahwa oh ini tuh ternyata memang benar-benar anemia gitu dari si pemeriksaan HB itu tadi gitu. Jadi untuk mengetahui apakah itu dia anemia atau enggak ya pastinya harus dilakukan pemeriksaan HB secara berkala gitu ya. Paling enggak kan mungkin 1 bulan sekali gitu, atau sekitar 3 bulan sekali gitu, untuk mengobservasi juga ini remaja ini tuh ternyata dia apakah ada peningkatan nih pada saat udah dia dinyatakan anemia. Dan nanti kan pasti harus pengelolaannya ya, untuk nutrisinya, terus pola istirahatnya dan lain sebagainya. Terus habis itu kan ada juga untuk pemberian tablet FE atau tablet penambah darah begitu. Jadi selain dari nutrisi, pola istirahat,
aktivitasnya juga itu juga pasti dianjurkan untuk sering-sering mengonsumsi tablet FE begitu Mbak Mel. Berarti kalau HB-nya rendah ini berarti anemia seperti itu ya Bu ya. Begitu. Oke, terima kasih. Dari klasifikasi tadi. Dan tadi ada juga Bu Fatim. Nah, apakah jika terlalu capek belajar ini bisa kena anemia, terutama untuk anak-anak yang memang aktivitasnya tinggi? Ini ada tim Olimpiade untuk ini terlalu lama bimbingan. Apakah ini juga karena capek ini dan kemudian dampaknya adalah kena anemia ini Bu? Oke, jadi karena mungkin sebagian remaja tuh kan juga harus di push juga ya di sekolah gitu ya. Betul. Untuk ikut OSN, Olimpiade, cerdas cermat dan lain sebagainya itu ya untuk kebaikan si remajanya juga ya pastinya. Nah itu selain daripada kalau di sekolah aktivitasnya dia udah lumayan menguras tenaga nih, nah harusnya juga di rumah itu dia harus atau enggak misalnya dia membawa bekal ke sekolah. Misal kalau di kantin mungkin makanannya kurang sehat gitu ya misalnya. Nah paling enggak ini nih tugas-tugas para orang tua juga gitu ya di rumah mungkin untuk membekali anaknya nutrisi yang cukup gitu loh, kayak mungkin protein ya, dibanyakin protein gitu. Terus untuk protein ya telur ya, dari telur 4 sehat 5 sempurna itu tadi ya, kalau sekarang itu namanya isi piringku gitu. Nah itu jadi selain telur, ikan, mungkin tempe, tahu juga, sayur-sayuran paling berpengaruh juga ya. Selain buah-buahan juga diselingi ya di rumah. Jadinya walaupun misal nih di sekolah aktivitasnya udah banyak harus di-push dan segala macam, di rumah walaupun harus belajar dan lain sebagainya itu juga tetap harus dimasuki nutrisi gitu. Nah selain itu juga zat besi itu tadi, tablet FE itu tadi ya gitu. Apalagi untuk remaja putri. Kenapa remaja putri ya? Karena remaja putri setiap bulannya dia akan mengalami menstruasi, di mana produksi dari darah yang keluar itu akan semakin banyak kan, semakin banyak lebih banyak daripada laki-laki gitu kan. Jadinya makanya untuk tablet FE ini juga diusahakan untuk sering-sering mengkonsumsi tablet FE tersebut gitu. Oke, itu tadi dan Bu. Istirahat pastinya. Istirahat yang gitu. cukup ya. Iya. Oke, ini masih banyak yang bertanya tapi waktu kita terbatas. Ini mungkin nanti bisa dijawab di WA saja ini ya Bu ya. Iya. Mungkin lagi semangat sekali tentang dengan anemia ini tadi. Ini juga Bu Minah yang ada di Ngipik nanti dijawab di WA. Ibu ada juga ini siapa ini yang sudah gabung, Mama Tum yang ada di Pule ya, nanti kita chat di WA. Nah mungkin untuk singkat saja Bu Rania untuk kesimpulannya, monggo. Oke, ini udah di penghujung ya, Mbak Amel udah di penghujung acara. Di sini jadi anemia itu ya sebenarnya ya penting nggak penting gitu anemia ini, tapi ya sepenting itu gitu ya, karena mempengaruhi produksi ya, produksi darah dalam tubuh kita juga gitu ya. Karena kenapa bisa anemia ini banyak mempengaruhi dari si remaja itu karena khususnya remaja putri ya, remaja putri itu juga remaja putri setiap bulannya itu menstruasi dan lain sebagainya. Nah anemia ini kadang juga menjadi momok Mbak Mel, maaf gitu. Karena kalau misal dari remaja putri ya, dari awal remaja dia nggak nutrisinya kurang, terus habis itu terlalu banyak aktivitas, istirahatnya kurang, tidak terlalu sering mengkonsumsi tablet FE, itu nantinya akan mempengaruhi dari dia nantinya hamil, begitu. Dia nantinya menjadi ibu dalam sistem reproduksinya, gitu. Karena apa? Anemia ini nggak serta merta
ada pas waktu dia hamil. Dari awal misal dia remaja putri, waktu remaja dia udah anemia, itu pasti lambat laun juga akan ditemui pada saat dia hamil. Nah, yang mempengaruhi dari si ibu hamil ini nantinya pasti akan panjang nih ceritanya, karena nutrisinya kurang, terus kadar hemoglobinnya kurang di dalam darah dia, pasti akan mempengaruhi dari si janinnya. Begitu. Proses kehamilannya jadi kurang baik, nantinya akan mempengaruhi dari si bayinya, mungkin itu nanti bayinya stunting dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan lebih banyak lagi nantinya jangka panjangnya. Iya, jangka panjang gitu. Oke, terima kasih Bu Rania untuk materinya luar biasa pagi hari ini. Terima kasih juga Mbak Mel. 1 jam kurang ya Bu ya. Gimana sampai luhur. Oke, terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih Bu Rania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Amel dan tim Pas FM. Oke. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.